Ya badaratim, ya badaratim, ada kulla kamali, mana Hallelujah.
وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى أصحاب الأكرمين وأهل بيته الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. Kedua-duanya hadir. Tadi syaitan maka anjing mau lolong selesai kita mulai pengajian, turun malaikat, lari setannya. Apa yang terdengar adalah pokok ayat. Kita kembali dengan kitab Jami' As-Shaghir nomor hadis 4367. Kitab saya hadis terakhir juz 3. Nabi SAW bersabda, Ra'sul akli, pangkal akal. Pangkal akal. Ba'dal iman, setelah beriman dengan Allah, adalah at-tawaddudu ilan nas, berkasih sayang kepada manusia. Melihat dia bukan sebagai golongan A atau golongan B, tapi melihat dia adalah manusia ciptaan Allah, karena firman Allah yang berbunyi walaqad karramna bani Adam. Kalau Allah memberikan kemuliaan kepada Bani Adam, maka kita sesama Bani Adam justru lebih berhak memberikan kemuliaan antar sesama. Itu sebabnya Islam dalam berperang melarang mutilasi. Dalam berperang tetap dilarang mutilasi. Islam mengajarkan memperlakukan tawanan secara baik. Bahkan orang-orang kafir yang ditawan di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW kebingungan. Kenapa kalian memberikan makanan yang sama kepada kami seperti yang kalian makan? Begitu Islam mengajarkan. Apakah mereka tetap mengatakan Islam teroris, radikal? Berarti dia tidak mengenal Islam dari sumbernya. Berarti dia hanya mengenal Islam dari oknum atau kelompok tertentu yang menghalalkan darah, bahkan bukan darah orang kafir, darah sesama muslim pun dihalalkan. Di antaranya adalah kelompok Wahabi. Wa ahlut tawaddudu fid dunia, ahli kasih sayang, ahli kasih sayang fid dunia, di dunia, lahum bagi mereka
darajatun fil jannah, satu tingkatan lebih tinggi di dalam surga. Darajatun fil jannah, satu tingkat lebih tinggi dalam surga. Orang yang punya kasih sayang di dunia, dia akan memiliki satu porsi, satu kedudukan surga lebih tinggi pada yang lain. Itu sebagai bentuk penghormatan dan kehormatan yang Allah berikan kepadanya, karena dia punya sifat tawadud, kasih sayang. Lihat orang mengemis, sedih aja. Kemudian lihat orang tua masih jualan, dia beli barang dagangan, dia beli. Kadang nggak perlu pun dia dengan barang dagangan itu, cuma karena sedih lihat orangnya. Maka ketika antum berbelanja sama orang-orang kecil, jangan ditawar lagi. Bayar aja berapa dia omongin. Kalau ada uang. Biasa yang dijualnya sayuran, timun, jagung, cincau. Dia kumpulkan sayuran, diikat, kemudian dibawa ke pasar. Berapa satu ikat? 3.000, 2.000 lah, 25.000. Berapa yang ditawar? 500 perak yang dia tawar. Kau jumpa di jalan tuh nggak diambil, tapi dalam jual beli setannya itu pengen nawar. Pasalannya dibilang 7.000 lah. Hah? 3.000 enggak, 7.000. Kau mau 7.000 saya beli. Kan hanya ribuan nilainya, bukan jutaan. Nah, itu maknanya tawaddud, punya rasa iba, punya rasa kasih sayang. Orang-orang yang seperti itu akan memiliki satu tingkatan di surga lebih tinggi dari yang lain. Wa man kanat, dan siapa saja yang ada baginya, siapa saja yang ada baginya fil jannati darajatun, di dalam surga ada satu tingkatan, fahuwa fil jannah, maka dia pasti masuk surga. Wa man kana, siapa saja yang ada lahu baginya darajatun, satu tingkatan, fil jannati darajatun, di dalam surga ada satu tingkatan, maka dia pasti masuk surga. Bisa dipahami? Untuk apa satu tingkat di surga? Dia kan belum pasti masuk surga juga. Hadis menjawab, kalau orang sudah ditetapkan punya satu tingkatan di surga, pastilah dia masuk surga. Maka Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Isra Mi'raj berpesan pada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu salam dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya tanah surga itu sangat subur dan luas. Maka tanamannya adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang yang membaca kalimat tersebut akan Allah tumbuhkan bagi dia satu pohon di surga. Kira-kira orang masuk surga? Pasti. Karena tidak mungkin dia punya tanah di surga dan punya tanaman lalu dia nggak masuk surga. Tiga dia di sini. Orang yang sudah punya tingkatan di surga pasti masuk surga. Kita gabungkan qadiyah sughra dengan qadiyatul kubra, maka lahirlah natijah
orang yang punya kasih sayang pasti masuk surga. Kenapa tidak? Karena ada hadis sahih yang mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani orang di muka bumi, orang di langit akan mengasihanimu. Ada hadis sahih yang mengatakan seorang pelacur masuk surga hanya kasih sayang ke anjing, bukan kepada sesama manusia. Hanya orang-orang yang tidak masuk surga lah yang dicabut kasih sayang dalam hatinya. Rela membunuh manusia, mutilasi, dibakar, cincang, bombardir. Sudah jelas itu permukiman masyarakat kecil, rumah sakit, sumber mata air, sumber pencahayaan. Siapa orang itu? Siapa? Faman. Siapa lagi kata Rasul? Yahudi. Nggak ada kasih sayang dari manusia dia. Jelas itu tempat rumah sakit, dibom juga. Kemarin di mana terjadi beberapa tahun yang lalu umat Islam dibakar. Dari orang mana itu? Bukan Islam, itu Hindu. Umat Islam nggak akan, karena mereka akan masuk surga, pasti punya kasih sayang. Wa nisful ilmi husnul mas'alah. Setengah dari ilmu, nisful ilmi, setengah dari ilmu, husnul masalah, itu baik dalam bertanya. Husnul mas'alati, baik dalam bertanya. Orang yang punya kemampuan baik dalam bertanya berarti dia telah menguasai setengah ilmu. Maka bertanya itu juga mesti belajar bagaimana cara bertanya yang baik. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ada sih dalam hati, tapi bagaimana cara bertanya ini? Berarti jangankan setengah, seperempat belum punya ya. Karena kalau sudah pandai cara bertanya yang baik, dia sudah mendapat setengah ilmu. Mana cara bertanya? Maka belajar cara bertanya. Bukan nggak pandai bertanya, tapi nggak ada yang bisa saya tanyakan. Tapi memang nggak punya ilmu deh. Nggak ada yang bisa ditanyakan deh. Kosong, nol aja. Kita ada bicara sekian masalah dalam sekian menit. Sudah dia dengar, sudah diserap, kemudian nggak ada muncul pertanyaan. Apa pikirnya itu? Hah? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama nggak ada masalah lagi bagi dia, dia tahu semua, paham, ngerti. Masalah kedua memang nggak ngerti apa yang mesti ditanyakan. Nggak ngerti saya dari awal ke akhir, sehingga nggak ngerti juga apa yang ditanyakan. Maka Nabi bersabda, husnul mas'alah, baik dalam bertanya, pandai cara bertanya, itu adalah setengah ilmu. Karena ilmu didapatkan dengan bertanya. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, lima nilta bima nilta, bagaimana kamu bisa meraih apa yang telah kamu raih, wahai Abdullah bin Abbas, dengan titel Bahrul Ummah, umat yang punya ilmu selaut. Apa kata beliau? Salah satunya bilisanil su'al, lidah yang sering bertanya. Lidah yang sering bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama perkara yang tidak kita ketahui. Ditanya dicatat, tanya, tulis pertanyaannya, tulis jawabannya. Berapa kali kita melakukan masalah dan berapa kali pertanyaan diajukan?
Catat jawabannya. Catat jawabannya. Catat jawabannya. Seminggu 3 pertanyaan, sebulan 12 pertanyaan, setahun 120 pertanyaan. Ada yang 10 tahun misalnya, 1200 pertanyaan. Berapa ketebalan bukunya itu? Hah? Berapa kapasitas keilmuan dia punya? Buku karangan Sirajuddin Abbas 40 masalah agama, 40 aja tebal tuh bukunya. 40 masalah agama. Antum buat juga 40 pertanyaan Jamil Sawir. Selesai 40 buat lagi 40 pertanyaan Jamil Sawir. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 20 juz. Besar tuh bukunya, Masya Allah. Hanya modalnya mengumpulkan pertanyaan dan mengumpulkan jawaban. Dia punya karangan sekian juz. Bukankah soal itu nisful ilmi? Nah, wal iktisadu fil ma'isha, sederhana dalam hidup. Iktisadu sederhana, fil ma'isyati di dalam hidup, nisful aishi itu setengah dari kehidupan. Itu setengah dari kehidupan. Yubqi nisfan nafaqati, ia akan menyisakan setengah nafkah, akan menyisakan setengah nafkah, setengah keuangan. Iktisad, nah, sederhana. Apa makna sederhana? Memilih kualitas sederhana. Apa? Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang sederhana. Dia bikin rumah besar, Masya Allah. Kalau dia buat sederhana, maka akan tersisa setengah uang pembiayaan rumah. Bisa jadi simpanan. Sembari makan gorengan itu 10. Kalau dia sederhana coba makan 5, sisa uangnya 5.000. Dan sederhana. Sekali buat mie goreng 2 bungkus. Kalau dia buat 1 saja, maka sisa setengah daripada pembiayaan hidupnya. Nah, beli celana 11 saja. Maka akan tersisa setengah auratnya belum ditutup. Iktisad. Nabi bersabda tidak akan pernah miskin orang yang sederhana dalam hidup. Paham maksud sederhana? Orang sampai awak tiba sederhana. Orang sampai awak tiba. Nah, walaupun perjalanan orang lebih cepat daripada kita, karena kendaraan dia lebih mewah, tapi kendaraan kita sederhana. Tapi orang sampai awak tidak tiba-tiba itu bukan sederhana. Dorong motor, mobil dorong, itu bukan sederhana. Jadi sederhana itu yang pertengahan. Nah, merek baju yang pertengahan, merek peci yang pertengahan, sendal yang pertengahan, buat rumah yang pertengahan, beli makan yang pertengahan, makan di kedai yang pertengahan, rumah makan sederhana, itu belum tentu sederhana, yang masuk situ. Yubqi nisfan nafaqah,
dia akan menyisakan setengah pembiayaan. Ketika pembiayaan seseorang habis, kita masih punya setengah pembiayaan karena kita bisa sederhana dalam hidup. Wa rak'atani mir rajulin wara'in, 2 rakaat salat dari laki-laki yang wara'. Rak'atani, 2 rakaat salat, min dari rajulin laki-laki, wara'in yang wara', afdalu lebih baik, lebih bagus, lebih tinggi kualitasnya, min dari alfi 1000, rak'atin rakaat, min dari mukhlitin orang yang campur aduk, orang yang mencampur aduk antara halal, haram, subhat. 3H rumus hidupnya, 3H 1S, halal, haram, hantam saja. Gak peduli dia mau makan halal, mau makan haram, mau ini, mau itu, punya orang, punya dia, punya siapa, yang penting semuanya dia makan. Maka kalaupun dia sholat 1000 rakaat, itu tetap 2 rakaatnya orang warak tadi lebih baik. Orang yang memperhitungkan ini boleh nggak samakan nih, ini boleh atau nggak boleh, ini halal atau enggak halal, ini subhat atau enggak subhat. Pepaya di pinggir itu halal enggak tuh? Dari panen supaya halal enggak? Pepaya pasti halal, tapi yang di pinggir itu belum tahu. Di tanah siapa coba? Tanah siapa itu? Hah? Wa ma tamma dinu insanin qattu hatta yatimma aqluhu, tidak akan sempurna, maka tidak. Wa ma tidak, tamma sempurna, dinu agama, insanin manusia, qattu sama sekali, hatta sehingga, yatimma sempurna, aqluhu akalnya. Jadi tidak akan sempurna agama seseorang sampai sempurna akalnya. Kapan akal itu sempurna? Kapan akal sempurna? Ketika tawaddud ilan nas, punya kasih sayang kepada manusia. Wa du'a'u yaruddul amra, doa itu akan menolak amro. Arti amro itu adalah qada, qadar, qada dan qadar. Maaf, menolak qadar. Doa itu akan menolak takdir. Bahasa yang mudah dipahami, takdir. Wa sadaqatus sirri, sedekah diam-diam. Sirri diam-diam. Sadaqatus sirri, sedekah diam-diam, tudfi'u, itu akan memadamkan ghadabar Rabbi, kemurkaan Allah. Memadamkan kemurkaan Allah. Kita transfer saja ke rekening dia, nah, kita kasih tahu. Dia pun nggak tahu dari mana, karena uang masuk nomor rekening 000xxxx. Nah, itu kan mana mencarinya? Tahu-tahu
itu aja. Itu sedekatus sirri. Kita beli barang dari seseorang, kita tahu kalau ditawar kurang 10.000 bakalan dikasih, karena memang pasarannya segitu. Berapa harganya? 70.000. Kita tahu orang jual di mana-mana 60.000. Kita yakin kalau ditawar 60.000 pasti dia kasih, tapi kita nggak tawar, niat sedekah 10.000. Itu masuk sedekatus sirri. Kenapa sedekatus sirri? Karena orang itu menganggap adalah nilai daripada jual belinya, padahal bukan nilai jual belinya. Kita tahu harganya nggak segitu, sengaja kita nggak tawar, niat memberi 10.000 pada orang itu disebut dengan sedekatus sirri. Bukanlah sedekatus sirri ketika dia masukkan tangan dalam kantongnya, kemudian dia ambil apa yang ada, masukkan kotak infak. Nah, apa lihat-lihat dulu. Bukan oleh pengurus catatan hutang, karena uangnya masih situ. Bon tagihan minyak wangi itu. Bon tagihan minyak wangi dia nagih nggak bisa lagi, bon itu nggak bisa dipakai juga oleh masjid. Itu kan sedekatus sirri. Sedekatus sirri jelas apa yang mau kita sedekahkan, tapi orang yang menerima nggak menyadari atau nggak tahu. Wasadaqatul alaniyah, sedekah terang-terangan. Alaniyah terang-terangan. Tapi itu akan menyelamatkan, akan mengelakkan mitatasu, mati jelek. Mitata mati, su'i jelek. Jadi sedekah terang-terangan itu akan menghindarkan seseorang daripada su'ul khatimah. Na'udzubillah, kalau sekiranya diinformasikan kematian dia, mati di WC, dia mati karena sedang nyabu, itu su'ul khatimah atau mitatasu. Dia lari masuk dalam selokan, mati dia. Mitatasu. Bagaimana supaya mati itu bagus, bukan di tempat-tempat yang tidak bagus. Mati di atas sejadah, mati sedang baca Quran, mati di raudhah, bukan kamar belakang, tapi di Raudhatul Rasul. Mati di Madinah, mati sedang tawaf, mati dalam Ka'bah. Itu dengan sedekatul alaniyah, dengan sedekah terang-terangan. Wasana'iul ma'ruf, melakukan perkara-perkara ma'ruf. Sana'i' melakukan, ma'ruf perkara-perkara baik, ilan nasi kepada manusia, tapi itu akan menyelamatkan sahibaha, pelakunya masori asu, tempat mati yang jelek. Masori tempat mati, su'i yang jelek. Apa maksudnya masori asu? Al-afat, bencana-bencana alam, mereka katakan bencana alam. Itu bahasa yang mudah dipahami. Kemudian halakat, kebinasaan.
Dia tidak mati karena runtuhan gempa. Masari asu, apa cara mengelakkan dari mati seperti itu? Caranya sona'i al-ma'ruf, buat perkara-perkara baik kepada manusia. Karena tujuan kita itu mati. Apa tujuan hidup? Mati. Apa tujuan mati? Bertemu dengan Allah dan Rasul. Bukan tujuan hidup itu adalah hidup, tidak. Itu apa itu? Tujuan hidupnya adalah hidup. Apalagi tujuan hidupnya makan. Apa cita-citamu? Makan yang enak. Tujuan hidup manusia adalah mati. Nah, di sini Nabi memaparkan bagaimana supaya mati itu bukan karena musibah, bukan karena terjepit di dalam runtuhan bangunan, bukan karena tabrakan, bukan karena ini dan itu. Caranya adalah sona'i al-ma'ruf, buat kepada perkara-perkara baik kepada manusia. Perkara baik itu sifatnya umum, apa saja. Nah, membersihkan perkarangan, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian bantu orang menaikkan barang di atas kendaraannya, menurunkan dari kendaraannya, menuntun orang buta dan sebagainya. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahli ma'ruf, ahli itu maknanya orang sering melakukan sesuatu disebut dengan ahli. Dia nggak ahli kalau nggak sering melakukannya. Tamat STM bagian mesin tapi nggak pernah praktek, nggak ahli. Dia nggak tamat STM bagian mesin, cuman tiap hari bengkel mesin, maka dia jadi ahli mesin. Jadi ahli itu adalah orang yang sering melakukan ma'ruf, disebutlah ahlul ma'ruf. Orang yang sering melakukan perkara ma'ruf di dunia, hum, mereka lah ahli ma'ruf di akhirat. Ahli ma'ruf di akhirat, artinya dia akan melakukan kebaikan kepada makhluk manusia yang lain dengan syafaatnya. Kalau mereka sudah bisa memberi syafaat di akhirat kelak, pasti mereka masuk surga. Wal urfu yaqta'u fima bainan nas wala yanqati'u fima bainallah wa baina man ifta'ala. Uruf itu yang qati'u bisa memutuskan fima bainan nas, kasus yang terjadi sesama manusia. Bisa memutuskan sesuatu yang terjadi sesama manusia, dan tidak memutuskan sesuatu yang terjadi antara Allah dan di antara orang yang melakukannya. Al-urfu sebagian ulama membuat redaksinya wal ma'ruf. Jadi urfu di sini bukan mana uruf, tapi mananya adalah ma'ruf juga. Jadi perkara ma'ruf itu bisa memutuskan sesama manusia, bima bainan nas, tapi tidak bisa memutuskan yang terjadi antara Allah dan di antara orang yang melakukannya.
Maksudnya apa? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada manusia itu bisa saja putus sanjungan dan pujiannya, bisa saja putus rasa syukur dan terima kasihnya. Tapi tidak dengan Allah. Allah tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan oleh ahli ma'ruf. Kita bantu dia, teman saya yang baik itu, kita kasih lagi dia, betul-betul teman saya yang baik. Dia minta nggak kita kasih, nggak baik dia. Jadi kemarau setahun lenyap dengan hujan semalam. Kebaikan yang kita lakukan kepada sesama manusia bisa saja dia lupakan. Dia nggak ingat lagi jasa-jasa baik yang kita buat. Dan itu nggak ada masalah. Dan itu memang realitanya. Manusia itu pelupa. Nah, tapi dengan Allah tidak. Allah nggak akan pernah melupakan kebaikan seseorang. Jadi nggak usah ragu untuk berbuat baik. Nah, walaupun tidak dipuji, walaupun tidak mendapatkan sanjungan, lakukanlah selalu kebaikan, karena Allah mencatat semua kebaikan tersebut. Juz 4, InsyaAllah ada masuk juz 4, selesai 3 juz selama 6 tahun. 4 tahun? Alhamdulillah. Ra'sul akli al-mudarah. Ra'su, pangkal dari akal. Pangkal dari akal adalah mudar, bergaul sesama manusia. Mudarah, bergaul sesama manusia. Itu pangkal dari akal. Seseorang yang belum pernah hidup bergaul dengan manusia, artinya belum terjun ke tengah masyarakat, itu akalnya itu belum muncul. Belum muncul. Selesai dari pendidikan, baru terjun di tengah masyarakat. Nah, pada saat itu baru mulai akalnya berkembang. Baru di sana akal, awal dari akal dia. Sekarang apa yang dipikirkan? Nggak ada. Pertanyaan nggak ada. Cara sosial nggak ada. Semuanya damai saja. Terpulang baru. Tanya Ustaz Ismail, baru mulai berpikir. Sehingga kalau saya bilang begini, kalau saya tahu jadi Ustaz ini berarti rajin saya dulu belajar. Baru berpikir deh. Itu ra'sul akli. Awal dari akal itu ketika dia sudah muda bergaul. Mantap jadi imam. Tanya hukum fikih, taruh dulu ya, kita belajar dulu. Bertemu macam-macam orang lain, baru dia berpikir, ini orangnya aneh. Kita maksud baik, dia tanggapannya jelek. Mana caranya? Ada orang itu dimarahin dia, tak aja menganggapkan baik dia. Enggak kapok-kapoknya. Dah pula tipe orangnya, ini kok lain lagi orangnya. Mirip laki-laki kok kayak perempuan. Siapa ini? Oh, ada orang seperti itu ya. Baru dia mikir ada ya orang seperti itu. Maka ketika akal dia bermula, itu saat dia mudarat.
Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Itu hadis yang sama. Coba terjemahkan. Fathur Rahman. Ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahli ma'ruf di dunia, mereka ahli ma'ruf di akhirat. Nah, Raqsul akli ba'dal iman, awal akal setelah iman, pangkal akal setelah beriman dengan Allah adalah tawaddud ilan nas, berkasih sayang oleh manusia. Kombinasikan hadis yang tadi, ketika dia bergaul di tengah masyarakat, melihat berbagai macam tipe manusia, gaya hidup manusia, gaya bicara manusia, gaya bersikap manusia, tapi tetap dia bisa tawaddud ilan nas, memperlakukan secara baik. Setelah dia membetulkan iman dan agamanya, itu baru bermula akal dia yang sempurna. Wa ma yastaghni rajulun an maswaratin, atau boleh juga dibaca masuratin. Wa ma yastaghni, tidak terkaya. Suatu dasarnya tidak terkaya. Kalau tidak terkaya maknanya apa? Maknanya sederhana. Tidak terkaya maknanya butuh, perlu. Bukan kaya mau ini. Wa ma yastaghni, tidak terkaya maknanya butuh. Rajulun, oleh seseorang, an maswaratin, dari musyawarah. Jadi seseorang itu butuh musyawarah. Nggak bisa hidup sendirian, makaikan mikir sendiri, putuskan sendiri, walaupun untuk urusan diri sendiri. Nggak bisa. Manusia itu nggak sempurna akalnya. Maka kalau ada perkara-perkara dalam kehidupan, kepentingan pribadi pun, bermusyawarahlah dengan orang-orang baik. Jangan dibuat keputusan sendiri. Karena manusia mesti perlu kepada musyawarah. Rasulullah yang memiliki akal yang sempurna, memiliki akal yang sempurna, memiliki wahyu, bimbingan dari Allah. Tapi Allah perintahkan wasyawirhum fil amr. Wahai Muhammad, musyawarah dengan mereka. Apakah Nabi tidak punya bimbingan wahyu? Sudah mendapatkan jaminan dari Allah, wa ma yantiqu anil hawa. Tapi tetap musyawarah. Itu sebagai pelajaran bagi umat. Rasul saja yang ada bimbingan wahyu mau bermusyawarah. Lalu kenapa kamu putuskan sendiri? Siapa contohnya? Jaka atau pribadi? Mikir ya. Berapa lama sama? Udah berapa lama apa aja kan? Tiga, 15, 36 tahun. Ngobrol 7 tahun. Kapan saya kawin tuh? Pulang deh kawin nih. Menyesal di sekarang. Gak musyawarah. Betul, musyawarah boleh diputuskan 5 tahun lagi. Dan catat keputusan 5 tahun lagi. Selesaikanlah dalam 5 tahun lagi. Nah,
Apa urusan saya sama orang lain? Urusan kan diri saya sendiri. Saya mikir diri sendiri, saya tahu apa yang baik untuk diri saya sendiri. Hadis yang bilang begitu. Tidak ada manusia yang tidak butuh musyawarah. Wa inna ahlal ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Terjemah lagi betul. Sebenarnya ahli ma'ruf di dunia, mereka juga ahli ma'ruf di akhirat. Nah, gampang aja bahasa Arab. Sekali aja tahu, semuanya tahu. Sama aja. Wa inna ahlal munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Sesungguhnya ahli munkar di dunia, mereka itu juga ahli munkar di akhirat. Pengacau di dunia, pengacau pula di akhirat. Orang baik di dunia, baik pula di akhirat. Maka dunia ini adalah menentukan nasib di akhirat. Sabarlah 60 tahun pun nggak lama kali. Selesai 60 tahun mati, selesai dah mati. Ra'sul akli ba'dal imani billah mudaratun nas. Akal, pangkal dari akal setelah iman dengan Allah adalah mudaratun nas, bergaul dengan manusia. Wa ahlul ma'ruf fid dunya ahlul ma'ruf fil akhirah, ahlul munkari fid dunya ahlul munkari fil akhirah. Sudah apa? Sudah sama. Ra'sul akli ba'dal imani billah, pangkal akal setelah iman dengan Allah adalah haya, malu. Malu itu pangkal akal. Itu awal mula akal itu sempurna, punya sifat malu. Mikir supaya gak malu. Mana caranya? Mana caranya? Saya diputuskan besok khutbah. Mana supaya nggak malu? Saya diputuskan nanti bayar. Bagaimana supaya nggak malu? Baru mulai dia berpikir. Kalau dia nggak mikir, apa aja lantar. Salah, ya kita kan beramal karena Allah. Tapi malu, apa yang maluin? Malulah Anda 70 tahun belajar masih salah. Ya enggak perlu malu. Malu sama Allah saja. Itu kayaknya kan ikhlas dia itu. Sebetulnya dia melanggar sunnah. Kemudian baru husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena orang yang punya akal lah yang memiliki akhlak yang baik. Kalau dia tidak punya akal, dia tidak akan punya akhlak yang baik. Lihat kitabnya, John. Kitabnya dia. Ra'sul kufri nahwal masyriq, pangkal kekufuran itu di arah timur. Ra'sul kufri, pangkal kekufuran itu di arah timur. Timur Madinah. Nah, daerah mana itu? Kufur yang dimasukkan di sini bukan kufur dengan Allah, tapi kufur yang dimasukkan di sini adalah kufur nikmat. Jadi yang paling terbesar asbab kekufuran nikmat itu munculnya dari arah timur. Kenapa dikatakan kufur nikmat? Karena kebanyakan fitnah yang terjadi di dalam Islam itu muncul dari arah situ. Contohnya fitnah perang Jamal, fitnah perang Siffin, fitnah perang Nahrawan, pembunuhan Sayyidina Hussein,
fitnah Sina Mus'ab bin Umar, dikatakan tidak ada yang menjadi gubernur. Kemudian Jamajim, itu semua di sana. Dikatakan dalam semua perang tadi itu lebih daripada 500 pembesar tabi'in terbunuh. 500 daripada pembesar tabi'in, pakar-pakar ya, orang-orang besarnya, 500 orang lebih terbunuh. Daerah mana itu? Siffin, Jama, Kufah. Orang-orang Kufah. Itu timurnya Madinah. Disitulah pangkalnya pengingkaran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, isaratul fitan, tersebarnya fitnah, ditumpahkannya darah, itu muncul sebahagian besarnya adalah dari daerah Kufah. Dan juga riwayat sampai puncak paling akhir adalah keluarnya Dajjal juga dari daerah situ. Keluarnya Dajjal. Wal fakhru wal khuyala fi ahlil khayli wal ibili. Fakhru, kebanggaan. Wal khuyala, dan kesombongan. Itu ada pada ahli kuda, maksudnya pengendara kuda. Fi ahlil khair, pada pengendara atau pemilik kuda. Wal ibili, dan onta. Wal faddadin, faddadin mananya adalah yahrusu alaih, ay alatil hirsi was sikka, fa'ala tasdid fayajam faddad wa huwa may yahdu sawtu finawi khayli. Wal faddadi, dan orang-orang yang mengeraskan suara. Faddadin, pada orang-orang yang mengeraskan suara, yaitu ahli wabar. Wabar itu laisu min ahlil madar, dan Arab tabalu an ahlil hadar bi ahlil madar, wa ahlil badiyah bi ahlil wabar. Jadi ahli kampung, penduduk kampung, penduduk badiyah. Nah, sedangkan sakinah itu ada pada ahli kambing. Ahli kambing artinya pemilik kambing. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa maksud di sini? Orang yang angkuh dan sombong, sering membangga-banggakan diri, itu kalau dia punya kuda, punya unta. Punya kuda, punya unta. Kemudian yang sering berteriak, suaranya lantang, ngomong tuh pasti kencang. Itu pasti ahli wabar itu, orang dusun. Kenapa orang dusun? Karena mereka biasa dengan teriakan dari balik gunung ke balik gunung. Kemudian kalau sakinah, itu orang punya kambing, peternak kambing. Dia punya ketenangan, kerendahan hati, itu kalau punya kambing.
Maka seluruh para anbiya sebelum jadi nabi, kata Nabi SAW, ma min nabiyyin illa yar'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah membala kambing. Kambing tarik, kamu jalan deh, untuk apain? Hah? Diapain? Ditarik nggak jalan-jalan, diapain? Tendang, patah kakinya, gendong. Nah, kalau sapi nggak mau jalan, diapain? Patahkan tahan, langsung pecut, langsung kencang lagi. Nggak mungkin digendong. Maka dididiklah Nabi untuk membalakan kambing sebelum membalakan umat, karena nggak bisa dikerasi, Kalau dia nggak mau jalan mesti digendong, nggak bisa dipaksa. Nah, diikat misalnya di motor, sampai di rumah setengah tinggal kambing, habis banyak aspal. Sapi ikat di motor, antum bawa lari dia. Kerbau, onta, kuda, kamu coba. Kamu jalan ya? Tahu rasa tadi. Ikat di motor, selesai. Ke rumah kepalanya nyampe. Mana badannya? Serah di jalan. Maka orang-orang yang membala kambing, dia punya sifat sakinah, tenang. Nah, Roksu hazal amri Islam. Kepala ini semua urusan adalah Islam. Kepala ini urusan semuanya Islam. Maaf, kepala semua ini urusan adalah Islam. Agama, ibadah, perintah Allah, larangan Allah, itu semuanya di Islam. Apa maksud semua di Islam? Tidak akan berguna kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salatlah kalau nggak 2 kalimat syahadat, nggak ada gunanya. Dia melakukan perkara ma'ruf, kalau nggak ada 2 kalimat syahadat, nggak ada gunanya. Dia memiliki akhlak yang baik, kalau nggak ada 2 kalimat syahadat, nggak ada gunanya. Maka puncaknya adalah agama Islam. Ketika dia ucapkan 2 kalimat syahadat, maka sekecil apapun amal dia pasti ada gunanya. Kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebesar apapun kebaikan dia lakukan tidak akan dilihat dan tidak akan bernilai di akhirat kelak. Nah, kaki diturunkan. Waman aslama salima, siapa saja yang masuk Islam pasti selamat. Siapa saja yang masuk Islam pasti selamat. Wa amuduhu as-shalah, tiangnya Islam adalah salat. Kalau dikatakan as-salatu imaduddin bukan hadis, tapi dia makna hadis sahih, makna daripada hadis sahih. Nah, itu lihat hadisnya. Amuduhu as-shalah, tiang Islam itu salat. Maka orang yang tidak sholat, Islamnya nggak tegak. Kenapa Islam runtuh hari ini? Karena pemeluknya sudah banyak meninggalkan sholat. Maka Islam bangunannya roboh. Bangunannya roboh. Siapa yang betah tinggal dalam bangunan yang roboh? Nggak ada. Tinggal di bangunan yang roboh tidak akan mendapatkan ketenangan. Saya beragama Islam kok nggak tenang ya? Iyalah ente kalau sholat. Nah, bangunan Islam ente itu roboh. Bagaimana mau tenang di situ? Tapi apabila dia sholat ada tiangnya. Bangunannya berdiri, bangunan Islamnya berdiri, maka dia akan betah dalam agamanya. Nggak murtad.
Dia tidak merasakan kenikmatan dalam agamanya karena tiangnya ada roboh. Dalam ruangan bisa menikmati air hujan. Hujan turun. Bisa. Tapi kalau tiangnya sudah nggak ada, walaupun atapnya bagus, nggak bisa. Semuanya akan roboh. Wadhirwatu sanami, puncak punuknya Islam itu jihad. Zirwah, puncak, sanami, punuknya. Punuk. Saya tahu punuk apa? Yang ada di punggung unta itu. Nah, itu yang paling enak itu. Potong, buat dendeng. Nah, puncak punuknya itulah yang paling tinggi dari unta. Punuk itu. Ada yang lebih tinggi dari itu? Kepalanya kalau dia mengangkat ke atas, tidak ada lah unta sedang angkat kepala ke atas. Kecuali ketika dia ngamuk. Kalau dia nggak ngamuk, paling tinggi itu punuknya. Maka puncak bangunan yang paling tinggi itu, kubahnya yang paling atas itu adalah jihad. Nah, jihad artinya sudah sempurna semuanya. Semuanya sudah sempurna, tinggal pergi mati di jihad saja. Terus selepas itu nggak ada lagi amalan itu. Ada lagi? Sudah dia pergi jihad lalu syahid fisabilillah, masih ada lagi yang meninggi daripada itu? Pulang syahid zikir lagi dia? Enggak, itu udah puncaknya sudah. Pergi jihad dan mati syahid, dia sudah sampai pada puncak Islam. Tidak lagi ada amalan di atas itu. Karena dia tidak bisa beramal. La yanaluhu illa afdaluhum. Tidak akan mencapai akannya jihad kecuali oleh orang-orang baik di antara mereka, kecuali oleh orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik dari mereka. Jadi yang bisa jihad itu hanya orang yang paling baik, pilihan Allah. Tidak semuanya bisa. Rasus sufuf, rapatkan oleh kalian akan saf. Rasu, rapatkan oleh kalian akan saf. Fa inna syaitan, maka sesungguhnya setan, yakumu, berdiri ia fil khalal, di celah-celahnya. Rasu sufufakum, rapatkan oleh kalian akan saf kalian. Wa qaribu bainaha, dekatkan oleh kalian jaraknya saf. Qaribu, dekatkan oleh kalian bainaha, jarak di antaranya saf. Jarak mana dimasukkan? Jarak mana? Saf pertama dengan saf kedua, saf pertama dengan sejadah imam, kemudian kedua dengan pertama, tiga dengan kedua. Itu jaraknya dekat. Berapa maksimalnya? Berapa maksimalnya? 3 hasta. 3 hasta. Jangan pula terlalu dekat. Kita mau bangkit, tersandung kepala orang belakang. Bukan hanya berdiri jadinya, sujud kita jadi. Kita mau bangkit, masuk dalam sarung orang lain. Itu terlalu dekat. Nah, ini tidak ideal. Ini masih kurang. Berapa pun coba diukur? Berapa sejadah itu?
Satu, dua, masih kurang sajadahnya. Tapi untuk tempat kita ada cocok, kecil lah ya. Itu pakai hasta adid aja belum cukup. Dia nggak hasta adid, hasta jaka. Hastanya zikri itu standar. Hasta. Nah, bayangkan di situ gambar itu baru ideal. Ini masih masuk dalam kepala, dalam jubah kawan. Nah, apalagi kalau sampai ditekankan pendapat sujud itu tangan dulu baru lutut. Soalnya rapat. Kemudian mazhab dipakai mazhab tangan baru lutut. Jadi tahu tentang bagaimana cara sujudnya itu? Tangan dulu baru lutut. Gini gimana? Nah, di bawah sujud juga kayak gitu. Akhirnya sampai dia di rukun Hajarul Aswad. Sholat di Indonesia sampai di Makkah. Sampai di rukun Hajarul Aswad ini. Dia rapat maksudnya di sini bukanlah rapat, tapi maksimal jaraknya 3 hasta. Dan imam dengan shaf pertama juga 3 hasta. Nah, sekarang imam itu diletakkan jauh di depan, kayak dia praktek sholat di belakang penonton. Tidak ada hubungan batin antara imam dan makmum. Hadu bil a'na, rapatkan oleh kalian dengan bahu-bahu. A'na itu maknanya pundak. Maksud di sini bahu. Karena pundak nggak mungkin dirapatkan. Hadu, rapatkan oleh kalian yang pundak. Pundak dan pundak bersentuhan. Maka bukanlah kaki selebar bahu. Kalau kaki dah buka selebar bahu, maka ketika duduk tasawuf akhir dan zikir itu bakalan muat di situ. Sempit di situ nggak muat saya. Sama kamu, kenapa nggak buka selebar bahu? Kalau buka selebar bahu, pasti dia muat di situ. Kecuali bahunya kecil, apa itu yang bawah namanya? Pinggulnya besar, iyalah, begini nih. Bukan selebar bahu, ya? Selebar bahu kok. Penduduk nggak muat deh. Nah, itu kejadiannya begitu. Saya nggak muat di sini, berarti bahunya kecil. Pinggulnya besar. Ini kayak labu. Tapi kalau udah dibuka selebar bahu bersentuhan dengan kawan, lalu duduk tasawuf akhir dan zikir, duduk iftiras atau tawaruk, nggak bakalan sempit. Karena ukurannya udah pas dibuat oleh Allah. Apalagi kalau sampai bahunya lebih lebar, nah tentu lebih nyaman. Cukup, insyaallah.